Selamat datang di Lapas Kelas 2A Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bambang Suprihandono sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cikarang. Saat ini seluruh petugas Lapas Cikarang telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani di satuan kerja kami. Adapun proses yang sedang kami lakukan adalah sebagai berikut. Salam pemasyarakatan, Lapas Cikarang pasti sakti, 2020 pasti BBM. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cikarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia di bidang narapidana anak didik pemasyarakatan. Lapas Cikarang beralamat di Jalan Celampean, Kelurahan Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cikarang dibangun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, mempunyai luas tanah 47.223 meter persegi dan luas bangunan 9.227 meter persegi dan 5 blok hunian dengan kapasitas 1.130 warga binaan pemasyarakatan mulai berfungsi atau ditempati warga binaan pemasyarakatan pada bulan Mei tahun 2015. Pada tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Bekasi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cikarang. Lapas Cikarang berjarak 5 km dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi, menjadikan lembaga pemasyarakatan tempat yang sangat strategis untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mempunyai fungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Salam pemasyarakatan 2020 pasti BBM. Nama saya David Anderson Setiawan. Dalam kesempatan ini saya diamanahkan sebagai Ketua Pokja WBBM Lapas Kelas 2A Cikarang dalam rangka mendukung visi misi Indonesia Maju yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan layanan yang efektif, cepat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lapas Cikarang berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK WBBM. Proses pembangunan zona integritas telah kami lakukan dari tahun 2019, sehingga pada akhir tahun 2019 kami telah mendapatkan predikat WBK yang langsung diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Kemenpan RB. Pada tahun 2020 kami kembali berkomitmen membangun zona integritas untuk mewujudkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani dengan memberikan berbagai inovasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui 6 area perubahan. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Aleza Prianta selaku Koordinator Pokja Manajemen Perubahan dalam rangka mewujudkan Lapas Cikarang menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pokja Manajemen Perubahan memiliki tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau kultur set individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Pokja Manajemen Perubahan memiliki target yang pertama, meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBBM. Yang kedua, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satker yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBBM. Dan yang ketiga, menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan yang terjadi. Adapun rencana kerja Pokja Manajemen Perubahan yaitu pertama,
pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM. Yang kedua, pembentukan anggota tim kerja yang dipilih melalui prosedur mekanisme yang jelas. Dan yang ketiga, penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBBM, serta yang keempat, sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBBM. Adapun proses pelaksanaan rencana kerja Pokja Manajemen Perubahan berupa inovasi-inovasi. Yang pertama, lagu, Mars, sepenuhnya menjadi Yel-Yel, Lancika, satu komitmen, satu tekad, satu tujuan. pungli, Kita bakar, ratifikasi, kita berantas, korupsi, kita libas, pelayanan, pasti berkualitas, Lancika, pasti rapi, 2020. pasti WBBM, yes. campaign area WBBM di Lapas Kelas 2A Cikarang, serta sekretariat atau pojok WBBM. Ada sektor bangka. Teman, nak. Tiga, nak. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman. Saya Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lapas Kelas 2 Cikarang. Dalam pembentukan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini, saya diamanahkan untuk menakodai kelompok kerja penataan tata laksana. Pokja Penataan Tata Laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya, Jerina Herawati, akan mengulas sedikit tentang sumber daya manusia. SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. SDM merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Manajemen SDM bertujuan mengatur dan mengurus SDM berdasarkan visi institusi sehingga organisasi dapat dicapai secara optimal. Manajemen SDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai untuk dapat menunjang aktivitas organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penataan manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju WBK WBBM dengan berbagai target yang ingin dicapai, diantaranya 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM. Dan yang kelima, meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada zona integritas menuju WBK WBBM. Ada target indikator Pokja SDM antara lain terpenuhinya kebutuhan pegawai, terlaksananya pola mutasi internal antar jabatan, meningkatkan kompetensi pegawai, adanya penetapan kinerja individu, tegaknya aturan disiplin dan kode etik pegawai, dan yang terakhir, terselenggaranya informasi kepegawaian berbasis e-office. Adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh manajemen SDM pada Lapas Kelas 2A Cikarang. Yang pertama, pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi dan punishment dalam bentuk tindakan preventif kepada pegawai yang melanggar. Yang kedua, senam bersama. Yang ketiga, pengajian bersama. Yang keempat, kebersihan yang biasa dilaksanakan pada hari Jumat. Yang keenam, briefing rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali bersama seluruh pejabat struktural.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait manajemen SDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fadli Rahman Safaat selaku Koordinator Pokja Akuntabilitas Kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja yang baik dapat mendorong birokrasi berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakan. Penguatan akuntabilitas kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaian, sehingga instansi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean governance. Dalam mewujudkan zona integritas, Pokja Akuntabilitas Kinerja memiliki target yang ingin dicapai, yaitu 1. Meningkatnya kinerja lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cikarang. 2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cikarang. Adapun inovasi Pokja Akuntabilitas Kinerja meliputi Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang mewajibkan setiap pegawai mempunyai inovasi, di mana inovasi yang dimaksud kegiatan yang bukan merupakan rutinitas, menciptakan atau memperbaiki suatu hasil, proses, atau sistem yang telah berjalan. Hal-hal kecil namun baru, serta memberikan esensi efektif serta efisien menjadi hal yang diharapkan. Inovasi yang diajukan akan diverifikasi, dimonitoring, serta dievaluasi oleh atasan langsung. 2. Menyediakan informasi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA pada website Lapas Kelas 2A Cikarang. Salam pembaruan, kami pasti. Pemasyarakatan pasti. Jabar pasti WBK, siap WBBM. Lacika pasti sakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryoko selaku Koordinator Pokja Penguatan Pengawasan dalam rangka mewujudkan Lapas Cikarang wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam Pokja Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN yang memiliki target melalui program yang pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk mencapai target tersebut, indikator pendukung yang akan dicapai oleh Pokja Penguatan Pengawasan diantaranya membentuk unit pengendalian gratifikasi, menerapkan SPP atau Sistem Pengendali Internal Pemerintahan, memfasilitasi layanan pengaduan, membentuk whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, dan laporan harta kekayaan pegawai di lingkungan Lapas Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Saya diamanahkan sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Cikarang, sekaligus sebagai Koordinator Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan dan memperoleh standarisasi pelayanan internasional. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai target tersebut, kami memiliki beberapa program kerja, diantaranya 1. Menyusun standar pelayanan. 2. Membudayakan pelayanan prima. 3. Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan WBBM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cikarang memiliki 3 inovasi unggulan. A. Terminal pelayanan. Terminal pelayanan adalah
pusat pemberhentian seluruh transportasi pelayanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang yang meliputi 1. Lokomotif pelayanan atau kami biasa menyebutnya dengan LOPE. LOPE adalah layanan jemput bola ke blok hunian guna memenuhi ketersediaan informasi terkait warga binaan, baik yang terkait ekspirasi, remisi, integrasi, maupun informasi lain yang dibutuhkan oleh warga binaan tanpa harus keluar dari blok hunian. 2. Bajai perpustakaan atau biasa kami menyebut baper. Baper adalah layanan jemput bola terhadap besarnya minat baca warga binaan di tengah terbatasnya ruangan. 3. Ambulan Lacika atau kita menyebutnya dengan ambulan pelayanan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang. Ambiar adalah layanan jemput bola di bidang kesehatan keliling atau Kesling bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Cikarang. Ambiar juga melayani konsultasi warga binaan pemasyarakatan melalui aplikasi Halodoc. Ambiar menjadi salah satu inovasi terbaru bagi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang. B. Lacika Mobile. Lacika Mobile atau yang sering kita sebut Cimol adalah sebuah aplikasi layanan terpadu yang dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses semua layanan di Lapas Cikarang. Adapun beberapa fitur unggulan dalam aplikasi Cimol diantaranya: 1. Layanan informasi. 2. Layanan pembinaan. 3. Indeks kepuasan masyarakat. 4. E-commerce. 5. Profil Lapas Cikarang. Aplikasi Cimol dapat diunduh secara gratis pada layanan iOS untuk iPhone dan App Store untuk Android. C. Layanan konsultasi online. Layanan konsultasi online atau kami menyebutnya dengan Lalakon adalah fasilitas konsultasi online melalui media sosial Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang seperti Instagram, Facebook, Twitter, website, serta aplikasi Cimol. Lalakon juga termasuk salah satu inovasi terbaru di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang. Adapun inovasi lainnya yang dapat menunjang pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang diantaranya: 1. Parkir gratis. 2. Charger gratis. 3. Papan petunjuk arah kunjungan. 4. Foto booth. 5. Layanan kunjungan berbasis HAM. 6. Coffee break gratis untuk pengunjung. 7. Taman bacaan. 8. Ruang laktasi. 9. Taman bermain anak. 10. Papan informasi. 11. Lacika video call atau kami menyebutnya dengan Lavicall. Lavicall adalah layanan kunjungan online melalui video call yang dapat digunakan oleh warga binaan guna mempermudah komunikasi jarak jauh dengan keluarga. 12. Pendaftaran kunjungan online. Pendaftaran kunjungan online adalah layanan berbasis website yang bertujuan untuk mempermudah pengunjung untuk melakukan pendaftaran kunjungan secara online melalui link yang sudah dimasukkan ke dalam website.
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cikarang menyediakan fasilitas layanan tambahan seperti sidang online, pembinaan kepribadian online, dan kunjungan online. Pelayanan dari sisi pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Cikarang sudah sangat baik. Harapan dari Pengadilan Cikarang ke depan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Cikarang akan menjadi lebih baik lagi dari sisi pelayanan, sehingga WBK dan WBM dapat dipertahankan dan akan selalu menjadi hasil dari pembangunan zona integritas di Lembaga Pemasyarakatan Cikarang. Lapas Cikarang telah berhasil mengubah image lapas dari School of Crimes atau School of Violence menjadi sebuah House of Hope, rumah harapan bagi para narapidana. Sukses untuk Lapas Cikarang. Yang saya rasakan pelayanan di sini alhamdulillah sangat bagus. Yang dari awalnya saya yang belum ini gitu kan bertahap, makin kemari ya makin bagus aja gitu. Nah, alhamdulillah sih enak Pak, nyaman, pelayanannya ramah-ramah, orang-orangnya, petugas-petugasnya. Alhamdulillah gratis semua Pak, dari hampir dari pendaftaran nggak ada. Terima kasih Lapas kelas 2 Cikarang 2020 pasti WBBM. Terima kasih Lapas kelas 2A Cikarang 2020 pasti WBBM oke. Terima kasih Lapas Cikarang 2020 WBBM pasti oke. Lacika Pasti Sakti 2020 pasti WBBM. Lacika Pasti Sakti 2020 pasti WBBM. Lacika Sakti 2020 pasti WBBM. Lacika Pasti Sakti 2020 pasti WBBM. Lacika Pasti Sakti 2020 pasti WBBM. Salam pemasyarakatan, Lapas Cikarang pasti Sakti 2020 pasti WBBM. Akuntabilitas pasti tuntas. Lacika pasti Sakti 2020 pasti WBBM. Yes. Lacika Pasti Sakti 2020 pasti WBBM.